Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bro, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarril naffasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya bro, Umar pada bapak dulu. Umar bro, bro. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Baik Pak. Gimana sekarang? Hadir semuanya? Baik Pak. Tadi pagi menjelang ke sekolah dan sarapan. Sudah Pak. Baik. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya. Tema pelajaran kita sekarang yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu dengan apa? Peduli terhadap makhluk hidup? Ada yang tahu? Peduli dengan makhluk hidup itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus peduli sesama manusia.
Yang kedua, kita harus peduli sama hewan. Yang ketiga, kita harus peduli dengan tumbuhan. Dan yang keempat, kita harus peduli dengan sikap mikroorganisme. Anak-anak Bapak, ada itu Bapak yang tahu dengan peduli terhadap sesama manusia? Ada yang tahu bagaimana kita peduli sesama manusia? Kita peduli sesama manusia itu kita harus menjaga hubungan baik dengan manusia. Peduli terhadap hewan tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Kita peduli sama hewan itu, pertama kita tidak boleh menyakiti hewan. Sesama tumbuhan, tahu? Ada yang tahu? Peduli sama tumbuhan itu, kita harus merawat tumbuhan setiap hari. Dan ini yang keempat, ada yang tahu apa itu? Mikroorganisme. Ada yang tahu? Yang disebut dengan mikroorganisme itu sama dengan peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, jangan kita membuang sampah sembarangan. Siapa yang bisa menjelaskan tentang itu tadi peduli terhadap makhluk hidup? Siapa yang bisa menjelaskan kembali? Ada yang bisa? Yang bisa menjelaskan kembali apa itu peduli terhadap makhluk hidup? Ada yang bisa? Kalau sini kita membuat ketat, ada 4 macam. Bisa kembali menjelaskan? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Ini kan sudah ada Bapak buat 4 macam ini. Ada yang bisa menjelaskan di depan atau di depan duduk masing-masing? Bisa? Ada yang bisa? 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 Maju dulu ke depan. Silakan. Berdiri. Ayo coba. Apa itu? Yang maksud dengan peduli terhadap makhluk hidup? Yang pertama manusia. Gimana itu? Yang kedua hewan. Yang ketiga tumbuhan. Yang keempat mikroorganisme. Bagaimana kita peduli terhadap sesama manusia? Menjaga hubungan baik manusia. Terus yang kedua? Tidak boleh menyakiti hewan. Yang ketiga? Merawat setiap hari. Yang keempat, apa itu mikroorganisme? Jangan membuang sampah sembarangan. Ada yang tahu dengan kesamaan mikroorganisme? Oh. Kesamaan dengan mikroorganisme itu sama dengan lingkungan. Jadi kalau kita peduli tentang lingkungan, kita jangan membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya, supaya tidak menyebabkan penyakit atau menyebabkan banjir. Ya. Dan sekarang kita masuk pada subtema dari pelajaran kita, yaitu tentang subtemanya tentang keberagaman
makhluk hidup lingkungan. Apa subtema kita sekarang? Apa itu? Ada yang tahu apa yang dimaksudkan dengan keberagaman? Ada yang tahu? Keberagaman itu makhluk hidup lingkungan yang mencakup berbagai bentuk kehidupan yang ada di bumi. Yang pertama termasuk dengan tumbuhan tadi, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Keberagaman ini terbagi dari dua macam. Yang pertama, keanekaragaman genetik. Dan yang kedua, keanekaragaman spesies. Ada yang tahu maksud apa itu keanekaragaman genetik? Ada yang bisa menjelaskan? Ada. Keanekaragaman ini adalah jadi ini keberagaman terbagi dua macam. Yang pertama, keanekaragaman genetik. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Yang dimaksudkan dengan keanekaragaman genetik ini yaitu variasi gen dalam suatu spesies. Dan yang dimaksudkan dengan keanekaragaman spesies ini yaitu tentang variasi jenis makhluk hidup di suatu ekosistem. Jadi tadi kita telah membahas tentang peduli terhadap makhluk hidup. Jadi apa manfaat kita peduli terhadap makhluk hidup dari empat macam ini? Apa manfaatnya kita peduli? Ada yang tahu? Ada apa? Dari empat ini, apa manfaatnya kita peduli terhadap makhluk hidup? Ada yang tahu? Pertama, manfaatnya kita bisa menjaga hubungan baik sama manusia, bisa menyalurkan silaturahmi dengan cara yang baik. Yang kedua, dengan hewan, kita tidak boleh menyakiti hewan. Sama kayaknya kita harus berhubungan kayak seperti manusia. Jadi hewan itu harus kita berinteraksi dengan baik, jangan menyakiti hewan. Dan yang ketiga, tumbuhan. Jangan pernah kita merusak tumbuhan.
kita harus bertumbuhan setiap hari. Sama sepertinya kita menjaga hubungan baik sama manusia. Dan yang keempat, mikroorganisme. Sama dengan kayak lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Manfaat jangan buang sampah sembarangan ini, pertama tidak menimbulkan penyakit, dan yang kedua tidak menyebabkan banjir. Jadi tadi lihat maksud ini kesimpulannya adalah kita harus saling menjaga hubungan baik dengan empat macam ini. Dan kita masuk pada ini keberagaman terbagi macam ini. Dan kesimpulannya pertama kita harus variasi dalam satu spesies dan variasi jenis makhluk hidup di suatu ekosistem. Jadi dari pembahasan kita pada saat ini, anak-anak bapak ada yang mau dipertanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada. Sudah paham? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti bisa dijelaskan kembali? Bisa? Bisa? Tidak ada yang ditanyakan kembali? Ada? Dari tema kita sekarang, ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan kalau ada. Ada? Enggak ada? Enggak ada? Baiklah. Kalau enggak ada, karena berhubung jam pelajaran kita sudah habis, maka pelajaran kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.